Saudara-saudariku, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, hari ke-7 dalam oktav Natal dan merupakan penghujung di tahun 2020, dan kita akan menuju ke tahun 2021. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengendaki kelahiran Putramu, Yesus Kristus, menjadi dasar dan puncak iman kami. Bantulah kami agar dapat bersatu dengan Dia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepunahannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18 tadi menceritakan tentang Sang Firman Tuhan, yakni Sang Mesias, Yesus sendiri, di mana Ia adalah kehadiran Allah yang diberikan kepada kita. Dialah terang, Dialah hidup yang mau menyelamatkan manusia. Karena tadi dikatakan bahwa dengan hadirnya Sang Kristus atau Sang Mesias, kita telah melihat Bapa, dan juga di dalam Yesus itu ada kasih serta kebenaran, karena Dialah Sang Firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ketika saya ngomong seperti ini, orang bingung maksudnya apa, dan orang tidak percaya. Karena apa? Ya, tidak mungkin kita bisa melihat Allah, atau Allah tidak mungkin punya anak, atau firman-Nya menjadi manusia.
Tetapi yang tadi juga disebut bahwa dunia tidak menerima dan tidak mengenal dia, tetapi orang-orang yang percaya akan diberinya kuasa. Kepercayaan atau kata percaya itu tadi disebut sampai 2 kali, karena yang diharapkan dari kita atau yang sebenarnya apa yang mesti kita kerjakan adalah tidak untuk membuka misteri itu semua dengan logika atau dengan pikiran, tetapi percaya. Karena dengan percaya kita nanti akan mengerti, dan setelah mengerti kita akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian kita mengenal kasih, kita mengenal kebenaran, kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam kebenaran, dan itulah terang yang akan menghalau kegelapan. Yohanes telah mewartakannya supaya orang menjadi percaya, tapi yang percaya ya tidak tahu apakah semuanya atau sebagian atau hanya orang-orang tertentu saja. Sekarang marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita percaya? Kalau sekedar dikatakan ya aku percaya itu mudah, tetapi kepercayaan tidak hanya sekedar kata-kata, namun menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kasih dan kebenaran, menjadi anak-anak Allah, sehingga kita tetap setia dan siap untuk mengikuti Yesus Sang Mesias dengan segala macam hal yang dipilih, dilakukan, dan diperjuangkan. Semoga dengan demikian kita boleh untuk tetap setia menjadi orang-orang yang percaya dan akhirnya diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa percaya kepada Sang Firman Tuhan di dalam kasih dan kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.